Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yusuf di channel Hidayah Online. Kali ini kita akan coba membuat soal atau kuis dalam website e-learning berbasis Moodle. Yang pertama, kita buka kursus yang akan dibuatkan soal atau kuisnya. Kita buka dengan cara mengklik ya nama kursus di bagian site home sehingga nanti terbuka jenis kursus yang akan kita buatkan soal. Setelah terbuka kursus ini, maka kita lakukan klik setting, perubahan di settingnya. Kemudian di sini ada muncul menu turn edit on, itu diklik. Selanjutnya kita turun ke bawah atau kita cari topik mana yang akan kita tambahkan kuisnya. Misalnya kita akan membuat topik baru ya. Nah, di sini kita tambahkan dengan klik on activity add an activity or resource. Ya, ini diklik. Maka kita akan menambahkan di sini dan kita sudah melakukan penambahan sebuah topik yaitu tugas akhir. Nah, di dalam tugas akhir ini kita akan menambahkan kuis. Kita klik lagi add an activity or resource. Klik. Kemudian muncul beberapa pilihan dari menu activity or resource ini. Kita pilih kuis, kemudian klik di add. Maka akan muncul di sini adding a new quiz. Itu tugas akhir. Nah, di sini ada name. Nah, ini kita ketik ya dalam kolom name dan description ini. Ya, yaitu di sini misalnya soal ujian akhir. Kemudian di sini diisi ketentuan umum, misalnya. Ini ada apakah mau menjelaskan tentang waktu, menjelaskan tentang kisi-kisi soal, dan sebagainya, itu silakan. Ini belum masuk ke dalam soal kuis. Ini jangan lupa kalau ini ingin ditampilkan, klik di display description on course page. Diklik saja. Kemudian kita turun ke bawah. Setelah itu yang lainnya, pilihan-pilihan yang lain untuk sementara kita abaikan dulu. Langsung saja klik save and return to course. Diklik. Nah, maka akan muncul topik baru yaitu tentang soal ujian akhir. Ini kita klik di soal ujian akhir, tapi bukan di gambar pensil ini, bukan. Karena gambar pensil ini nanti untuk merubah kata-kata dari soal ujian akhir ini. Kita agendanya akan membuat soal ujian akhir, maka klik di tulisan soal ujian akhir. Klik. Nah, setelah diklik maka ini akan muncul dan kuis ini masih kosong.
maka ini ada tulisan edit quiz. Kita klik edit quiz. Nah, maka muncul menu editing quiz. Dalam menu editing quiz, karena kita belum punya soal misalnya, ataupun misalnya nanti sudah ada soal tapi belum lengkap, maka kita di sini atur dulu ada maksimum grade. Kita misalnya ini 100. Ya, jadi bukan berarti soalnya harus 100. Tapi nanti untuk penentuan bobot soal. Misalnya soal kita buat 10. Berarti masing-masing soal itu memiliki bobot 10. Sehingga 10 soal kali 10 maka nanti maksimum grade-nya ada di 100. Kemudian ada di sini shuffle-nya, ini diklik saja, maksudnya supaya soalnya itu nanti random, diacak, ya, antara nomor 1, 2, 3, nantinya antar siswa itu akan berbeda. Nah, selanjutnya klik add di sini. Nah, setelah diklik add itu akan muncul submenu, ini beberapa submenu dan sebetulnya ini bisa dipilih semuanya, cuman kita belum pernah misalnya membuat pertanyaan. Maka kita akan coba membuat pertanyaan atau soal yang baru. Kita klik di a new question. Klik. Maka akan muncul perintah choose a question type to add. Jadi kita akan atau kita harus memilih tipe soal. Tipe soal di sini banyak sekali, tapi kita contohkan salah satunya yang umum yaitu multiple choice. Ya, klik dulu di multiple choice supaya bulatan ini nanti terisi, kemudian klik add. Nah, selanjutnya di sini langsung muncul menu adding a multiple choice question. Dalam kolom kategori di sini muncul pengaturan awal untuk e-learning. Jadi ini kita pernah memang membuat soal di dalam pengaturan awal untuk e-learning ini. Tetapi kita tadi topiknya yaitu tentang ujian akhir, maka kita pilih. Ya, diklik di bagian panah atas bawah, diklik, maka akan muncul ini submenunya. Dan kita pilih default soal ujian akhir. Diklik, kemudian nanti di bawahnya setelah diklik itu nanti akan berubah pengaturan awal untuk e-learning ini menjadi soal ujian akhir. Untuk di bagian question name nanti ketik saja nomor urut soal, kemudian di bagian question tag itu ketik soal atau pertanyaan yang akan kita buat. Selanjutnya ke bagian bawah, ya, atau ini contoh soal, ya, tadi diketikkan ini nomor urut, misalnya ini kebetulan nomor urut 2. Kemudian soalnya ini LMS adalah akronim dari titik-titik. Nah, kita coba lanjut ke bawah. Di sini ada di bagian default mark. Ini otomatisnya 1 dibiarkan saja. Jadi ini tidak ada yang dirubah. Kecuali di sini di ID number kalau mau diisi itu boleh. Misalnya ini ujian akhir nomor 2, maka kita kasih ID numbernya UA2, ya. Sedangkan yang lainnya ini sudah
secara default sudah terpilih, misalnya one answer only, artinya ini hanya satu jawaban yang benar. Kemudian ini di shuffle the choices. Nah, ini artinya kita akan merandom juga jawaban. Tadi pernah juga kita memilih shuffle juga di dalam soal. Jadi soalnya di random. Kalau ini jawaban A, B, C, D, E-nya ini di random. Yang tadinya A mungkin jadi E, yang tadinya E jadi B, ya seperti itu. Terus ke bawah. Nah, di bawah, di sini ke bawahnya terus, itu ada jawaban, answers. Nah, ini kita isi jawaban yang pertama, kita coba isi jawaban yang benar. Misalnya kita ketik di sini jawaban yang benarnya. Kemudian selanjutnya kalau memang ini jawaban yang benar, maka kita ubah non ini menjadi 100%. Karena memang ini jawaban yang benar. Selanjutnya, setelahnya ini sudah berubah jadi 100% karena merupakan jawaban yang benar. Kemudian yang lainnya ini dikosongkan saja, ini feedbacknya. Feedback itu sebetulnya bisa diisi, misalnya kalau ini jawabannya benar, maka kita akan jawab ya dengan kata-kata yang menyemangati. Tapi kita ini kuisnya yang formal saja, tidak ada feedback-feedbackan. Kita lanjut. Di sini dibiarkan kosong feedbacknya, kemudian juga jawaban yang salah. Nah, ini karena ini jawaban yang salah, maka kita di bagian grade-nya ini non. Ya, di bagian grade-nya non, kemudian feedback-nya juga dikosongkan. Selanjutnya, ini ada bagian-bagian yang kita ke bawahnya ada, tapi kita diabaikan dulu untuk sementara ini supaya tidak jadi bingung, ya, karena ini sudah cukup pengaturan awal tadi. Kita klik save change. Save change di sini diklik. Nah, maka ini sudah jadi. Jadi kita ada dua soal atau dua pertanyaan yang sudah jadi di sini. Nah, kemudian kita kan misalnya targetnya mau 10, berarti nanti kita ulang sebanyak 10 kali dengan cara mengklik add. Ya. Jadi kalau misalnya mau buatnya 100, berarti ini 100 kali. Apakah ada cara lain? Memang ada, tetapi kali ini kita buat seperti ini dulu supaya tidak jadi bingung. Nah, itu langkah membuat soal kuis dalam website e-learning berbasis mudah. Selanjutnya, silahkan untuk mempraktekkan di websitenya masing-masing. Dan jangan lupa kalau memungkinkan silahkan direkam sehingga nanti bisa kami periksa yang sudah bisa ataupun yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.